Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku, harap secepatnya datangi aku. Kali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan, sempatkanlah. Rasa kesal dan amarah seluruhnya ada di benakku. Cendai seketika hati yang tak terbalas oleh cintamu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, salah satunya intake dan juga nutrisi yang kita makan sehari-hari bisa menjadi salah satu preventif ataupun pencegahan untuk terjadinya penyakit kanker. Langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Abdi nih dok, terkait nutrisi dan juga pola makanan sehat seperti apa sih dok yang harus dikonsumsi agar terhindar dari penyakit kanker? Oh ya, terima kasih. Jadi yang kita maksud dengan makanan sehat ini kan karena kita lihat salah satu daripada faktor risiko daripada kanker itu misalnya polutan atau zat kimia. Jadi kita harus hindari adanya zat kimia pada makanan tersebut, atau misalnya kurangi penyedap rasa. Lalu makanan itu kalau bisa yang organik, jadi tidak ada pestisida, tidak ada racun. Ya. Juga kalau kita di rumah kita banyak nyamuk, kita sering pakai semprotan nyamuk, jangan terlalu banyak atau berlebihan, karena itu merupakan salah satu polutan ya, dan itu bisa mencetus terjadinya kanker. Baik, ternyata dari obat nyamuk yang itu bisa memicu kanker juga ya dok ya. Nah kalau misalnya kita membeli belanjaan dari pasar nih dok, apakah itu udah 100% organik atau enggak sih dok? Jadi kalau kita mau tahu itu organik apa enggak, biasanya ada tempat-tempat khusus kan untuk menjual organik. Khusus, ya, tapi idealnya memang makanan-makanan yang organik itu kan dia sudah bebas pestisida ya. Jadi memang dirawat tanpa misalnya dengan pupuk-pupuk yang sederhana, jadi pupuk alami ya, pupuk kandang. Jadi bukan memakai zat-zat kimia. Jadi otomatis sudah pasti lebih bagus daripada yang makanan-makanan biasa yang biasanya memakai kadang pestisida berlebihan, lalu pupuknya juga mengandung zat-zat kimia. Baik, tentunya kalau misalnya ingin terjamin, tanam sendiri ya dok, mengenai tanaman organik udah banyak nih untuk medianya pemirsa. Nah terkait kegiatan fisik dan juga olahraga juga bisa dilakukan ya dok untuk para penderita kanker ataupun yang ingin terhindar dari kanker. Biasanya olahraganya seperti apa dok? Apakah harus berat nih dok olahraganya? Pada prinsipnya yaitu aktivitas fisik ya, jadi banyak gerak, jadi seger, berkeringat, jadi olahraga. Jadi tidak harus berat ya, yang penting continue. Malah kalau terlalu berat juga tidak bagus untuk kesehatan, karena di samping aktivitas, istirahat yang cukup juga sangat penting untuk mencegah kanker ini. Biasanya istirahat yang cukup itu berapa jam dok? Ya idealnya itu kan minimal 8 jam sehari semalam ya, untuk istirahat yang cukup. Jadi cukup tidur, cukup makan, cukup aktivitas, lalu
Enyahkan asap rokok. Salah satunya enyahkan asap rokok itu merupakan polutan. Lalu cek kesehatan secara berkala dan tidak lupa yang paling penting itu kelola stres. Kelola Ya. stres. Baik, tentunya yang paling penting adalah seimbang, nggak boleh berlebihan ataupun kekurangan ya dok Iya. nantinya. Dan juga jangan lupa nih untuk para mahasiswa nih, kelola stres, jangan terlalu stres ya Bun ya. Nah kita pindah dulu nih ke Bunda Asih terkait dengan pasien, tentunya banyak sekali ya Bun yang sudah Bunda tangani selama berdirinya CISC di Bengkulu. Biasanya pasien-pasien yang sudah ditangani ini gimana Bun, tingkat kesembuhannya di lembaga CISC ini? Alhamdulillah kami support dan kebanyakan mereka menurut ya untuk benar-benar ke medis gitu. Nah ada yang sudah berhasil juga, tapi ada yang sudah meninggal juga gitu karena mungkin faktor keterlambatan ke dokter tadi, mungkin itu Mbak. Jadi deteksi dini, kembali lagi ke tema kita ya Bun mengenai deteksi dini. Jadi nggak bisa kita salahkan juga siapa yang disalahkan karena memang mungkin udah ajalnya ya Bun ya. Betul. Nah terkait dengan pasien yang datang ke lembaga CISC ya Bun, biasanya yang datang rata-rata masih stadium awal atau lebih banyak yang sudah stadium akhir nih Bun? Sebetulnya beragam ya Mbak. Beragam ya, ada yang stadium awal, aduh saya ketemu benjolan gini, udah cepat deteksi dini, cepat ke dokter gitu kan. Ada yang sudah parah sekali, saya sudah ke dokter, sudah operasi, sudah gini gitu kan. Terus Bunda arahkan ya cepatlah ke dokter lagi, gimana caranya, apa perlu dirujuk atau tetap di situ kan, gitu aja. Jadi terus pola hidup bersih dan sehat tadi ya dilaksanakan. Terus hindari seperti dokter tadi bilang, tidak boleh pakai penyedap, ikan asin nggak boleh, terus ikan asin yang nggak boleh ya, Bun? nggak boleh karena dia tuh sudah diawetkan ya dok ya, diawetkan. Terus misalnya makanan kaleng-kaleng ya, kaleng-kaleng itu juga tidak boleh. Terus misalnya yaitu zat kimia ya. Terus karsinogen misalnya, tadi kan yang pakai asap, yang sampai hangus, itu satu itu sebenarnya tuh ada karsinogennya juga ya karena dibakar dengan itu. Tapi kalau pengen sekali sih nggak apa-apa sih, tapi dibuangin yang itunya, yang bekas hitam-hitamnya itu ya Bun ya? Itu karsinogen namanya Mbak. Jadi itu, nah ya itulah tadi untuk menghindari itunya supaya jangan terjadi cancer, pencegahan ya termasuknya. Nah itu harus dicegah juga, yaitu tadi hidup bersih dan sehat, gizi seimbang tadi, cerdik dan waspada, mungkin itu Mbak. Cerdik dan waspada, tentunya hal-hal kecil ternyata bisa memicu kanker ya Bun, nggak kita sadari ternyata hal tersebut bisa menjadi zat karsinogen di dalam tubuh kita. Nah dari CISC ini apakah bekerja sama dengan instansi lain Bun untuk menangani kanker? Tentunya ada sinergitas dengan kerjasama dengan instansi lain untuk menangani pasien-pasien kanker. Iya. Maksudnya CISC kan wadah support ya Mbak ya, jadi mungkin dengan media juga, dengan pemerintah juga, dengan pusat juga ya untuk informasi ya, informasi misalnya di Bengkulu ini membutuhkan kemoterapi. Nah kami waktu itu 2019 menginformasikan bahwa Bengkulu begini gitu kan. Nah pemerintah care gitu kan, baik instansi maupun pemerintah apa yang dibutuhkan di Bengkulu alhamdulillah terwujud gitu ya di waktu itu 2019. Nah sekarang yang dibutuhkan lagi, makanya kan harus satu suara ya di tahun ini gitu. Alhamdulillah waktu saya Zoom dengan DPR RI tahun 2020 mengajukan bahwa membutuhkan sinar radioterapi karena apa? Karena di sini sudah ada dokter onkologi Objin kan, jadi di situ selain ini ya, selain onkologi umum ini membutuhkan sinar juga supaya jangan keluar kota gitu kan. Jadi ini alhamdulillah kelihatannya di M Yunus ya, di itu ya dok udah mulai dikabulkan. Insya Allah mungkin mau dibangun nih, insya Allah ya. Alhamdulillah dengan pemerintah, dengan instansi lain juga, baik kesehatan maupun pendidikan ya, semuanya care bahwa kita pentingnya deteksi dini gitu ya. Nah terus sadanis, IFA test tadi ya. Nah terus nanti imunisasi juga untuk anak sekolah.
Baik, tentunya respon pemerintah sudah baik ya Bun Iya, dalam alhamdulillah. merespon lembaga CISC yang memang terjun langsung Iya. ke pasien-pasien kanker. Nah Bun, Iya, kita udah di berjuang. penghujung acara nih Bun, Iya, iya. bisa berikan pesan untuk masyarakat di rumah terkait dengan kanker? Ya, pemirsa sekalian di rumah, baik yang sudah menderita kanker maupun yang belum, agar sadari dan sadanis tadi ya. Nah terus pola hidup cerdik dan waspada itu dilaksanakan. Cerdik itu apa? Mungkin kan banyak yang nggak kenal ya. Cek kesehatan teratur, enyahkan asap rokok. Jadi seperti tadi kan obat nyamuk nggak boleh ini kan. Nah terus ngerokok juga mungkin asap apa gitu kan. Terus R-nya tuh rajin olahraga atau beraktivitas. Jadi olahraga itu apa aja, kita banyak gerak apa aja. Nah D-nya tuh diet seimbang, gizi seimbang, nah gitu. Terus I-nya itu istirahat yang cukup. Jadi kita kalau diatur dengan cerdik tadi, istirahat cukup juga, itu bisa menekan ya timbulnya apa aja, penyakit apa aja ya itu. Nah terus K-nya itu kelola stres. Jadi kita mungkin mahasiswa capek saya ini itu akhirnya kumpul lah pikiran segala macam ya, akhirnya capek segala macam, itu penyakit mulai timbul Mbak. Nah itu nah jadi dengan adanya kita pola hidup bersih dan sehat, terus cerdik, waspada, itu kita bisa menekan sakit apa aja ya. Itu mungkin hanya itu dari CISC, dan CISC itu memang wadah untuk support. Jadi silakan nanti ada sekretariatnya di MUNUS ya, kalau mau sharing di CISC Bengkulu silakan di sana, mungkin sebagai informasi, atau mau saya punya ini pengen sekali konsultasi, boleh kok ya. Baik. Mungkin hanya itu untuk masyarakat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tentunya kita harus mengurangi polutan paparan zat kimia dan juga asap rokok. Tentunya harus sering juga berolahraga. Usai sudah perbincangan kita pada sore hari ini, saya Syafie dan Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit